Dalam sejarah dunia, Ibnu Battuta merupakan salah satu penjelajah terkenal. Ia menghabiskan separuh hidupnya untuk berkelana ke banyak tempat. Selamat datang di channel Skenario, dan inilah kisah Ibnu Battuta, penjelajah legendaris dalam sejarah dunia. Gelar penjelajah paling terkenal dalam sejarah dunia biasanya diberikan kepada Marco Polo. Ia adalah musafir besar asal Venesia yang mengunjungi Tiongkok pada abad ke-13. Namun, dalam hal jarak yang ditempuh, Marco Polo ternyata jauh tertinggal bila dibandingkan dengan cendekiawan Muslim Ibnu Battuta. Ibnu Battuta menghabiskan separuh hidupnya menjelajahi wilayah yang luas di belahan bumi timur. Bergerak melalui laut dengan karavan unta dan berjalan kaki, Ibnu Battuta berkelana ke lebih dari 40 negara. Sang penjelajah seringkali menempatkan dirinya dalam bahaya ekstrim hanya untuk memuaskan nafsu berkelananya. Lahir di Tengir, Maroko, Ibnu Battuta tumbuh besar di tengah keluarga hakim. Pada tahun 1325, pada usia 21 tahun, ia meninggalkan tanah airnya menuju Timur Tengah. Di saat yang sama, ia juga ingin mempelajari hukum Islam di sepanjang perjalanannya. Battuta memulai perjalanannya dengan menunggangi seekor keledai sendirian. Ia kemudian bergabung dengan karavan penziarah yang berkelok-kelok ke arah timur melintasi Afrika Utara. Rutenya terjal dan dipenuhi bandit. Dalam perjalanannya, pengelana muda itu terserang demam yang sangat parah. Ia terpaksa mengikat dirinya di pelana agar tidak terjatuh. Di salah satu persinggahannya, Battuta menikahi seorang wanita muda. Wanita itu adalah istri pertama dari 10 istri yang pada akhirnya akan dinikahinya. Istri pertamanya itu kemudian diceraikannya selama perjalanannya. Di Mesir, Battuta mempelajari hukum Islam dan berkeliling Alexandria dan kota metropolitan Kairo. Battuta menyebut Mesir sebagai wilayah yang tak tertandingi dalam keindahan dan kemegahannya. Dari sana, Battuta melanjutkan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan ibadahnya. Setelah menyelesaikan ziarahnya, ia memutuskan untuk terus mengembara di dunia Muslim atau Dar al-Islam. Battuta mengaku didorong oleh mimpi, di mana seekor burung besar membawanya dengan sayapnya. Dalam mimpinya, ia melakukan penerbangan jauh ke arah timur. Seorang suci telah menafsirkan mimpi itu sebagai pertanda bahwa Battuta akan berkelana melintasi bumi. Pemuda asal Maroko itu bermaksud untuk menggenapi ramalan tersebut. Beberapa tahun berikutnya adalah perjalanan yang penuh tantangan bagi Battuta. Dia bergabung dengan karavan dan berkeliling Persia dan Irak. Battuta kemudian berkelana ke utara, menuju tempat yang sekarang disebut Azerbaijan. Setelah singgah di Mekah, ia melakukan perjalanan melintasi Yaman dan melakukan perjalanan laut ke tanduk Afrika. Dari sana, ia mengunjungi kota Mogadishu di Somalia. Sang penjelajah akhirnya melanjutkan ke bawah garis khatulistiwa dan menjelajahi pesisir Kenya dan Tanzania. Setelah meninggalkan Afrika, Battuta menyusun rencana untuk melakukan perjalanan ke India. Ia berharap mendapatkan jabatan yang menguntungkan sebagai qadi atau hakim Islam di India. Battuta mengikuti rute berkelok-kelok ke timur, pertama melewati Mesir dan Suriah sebelum berlayar ke Turki. Battuta mengandalkan statusnya sebagai ulama untuk mendapatkan keramah tamahan dari penduduk setempat. Di banyak titik dalam perjalanannya, dia dihujani hadiah berupa pakaian bagus, kuda, bahkan selir dan budak. Dari Turki, Battuta menyeberangi Laut Hitam dan memasuki wilayah kekuasaan Golden Horde Khan yang dikenal sebagai Uzbek. Dia disambut di Istana Uzbek. Battuta tinggal di Bizantium selama sebulan dan mengunjungi Hagia Sophia. Ia bahkan menerima audiensi singkat dengan Kaisar Bizantium. Battuta selanjutnya melanjutkan perjalanan ke timur, melintasi padang rumput Eurasia, sebelum memasuki India melalui Afghanistan
dan Hindu Kush. Tiba di Delhi pada tahun 1334, ia mendapatkan pekerjaan sebagai Hakim Muhammad Tughlaq, seorang sultan yang berkuasa. Batutah menghabiskan beberapa tahun dalam perjalanannya yang nyaman. Ia bahkan menikah dan memiliki anak. Tapi, Batutah akhirnya menjadi waspada terhadap sultan, karena sang sultan dikenal kerap melukai dan membunuh musuh-musuhnya. Kesempatan untuk melarikan diri akhirnya muncul pada tahun 1341. Saat itu Sultan memilih Batutah sebagai utusannya ke Kekaisaran Tiongkok. Masih haus akan petualangan, penjelajah Maroko itu berangkat memimpin karavan besar yang penuh dengan hadiah dan budak. Perjalanan ke timur terbukti menjadi babak paling mengerikan dalam pengembaraan Batutah. Pemberontak Hindu mengganggu kelompoknya selama perjalanan ke pantai India. Konon, Batutah kemudian diculik dan dirampok. Tidak ada yang tersisa kecuali celana yang dikenakannya. Batutah berhasil mencapai pelabuhan Calicut, tapi saat berlayar, kapalnya terhempas ke laut dalam badai dan tenggelam. Kecelakaan menewaskan banyak orang di rombongannya. Rentetan bencana menjadi aib bagi Batutah. Namun, dia enggan kembali ke Delhi dan menghadapi Sultan. Karena alasan itu, Batutah pun memilih untuk melakukan perjalanan laut ke selatan menuju Kepulauan Samudra Hindia di Maladewa. Dia tetap tinggal di pulau-pulau indah itu selama setahun berikutnya. Di Maladewa, ia pun menikahi beberapa wanita dan sekali lagi menjabat sebagai hakim. Batutah mungkin akan tinggal lebih lama di Maladewa jika ia tidak mendapatkan masalah. Karena pada saat itu, Batutah mengalami perselisihan dengan para penguasa Maladewa dan kemudian ia melanjutkan perjalanannya ke Kekaisaran Tiongkok. Setelah singgah di Sri Lanka, ia menaiki kapal dagang melintasi Asia Tenggara. Pada tahun 1345, 4 tahun setelah pertama kali meninggalkan India, ia tiba di pelabuhan Guangzhou yang ramai di Kekaisaran Tiongkok. Batutah menggambarkan Tiongkok sebagai kekaisaran teraman dan terbaik bagi para pengelana. Sang penjelajah pun memuji keindahan alamnya. Di Tiongkok, sang penjelajah Maroko itu tetap dekat dengan komunitas Muslim. Dalam catatannya, ia hanya memberikan gambaran samar-samar tentang kota-kota besar. Misalnya, Guangzhou yang ia sebut sebagai kota terbesar yang pernah saya lihat di muka bumi. Sejarawan masih memperdebatkan seberapa jauh ia pergi. Batutah mengaku telah menjelajahi utara hingga Beijing dan melintasi Grand Canal yang terkenal. Kekaisaran Tiongkok menandai awal dari berakhirnya perjalanan Batutah. Setelah mencapai ujung dunia yang dikenal, ia akhirnya berbalik dan melakukan perjalanan pulang ke Maroko. Ia tiba di Tangier pada tahun 1349. Kedua orang tua Batutah telah meninggal pada saat itu. Konon, ia hanya tinggal sebentar sebelum kembali melakukan perjalanannya ke Spanyol. Batutah kemudian memulai perjalanan panjang melintasi Sahara ke Kekaisaran Mali, di mana dia mengunjungi Timbuktu. Osama Sukir Muhammad Amin Batutah tidak pernah membuat catatan perjalanan selama petualangannya. Tapi ketika ia kembali ke Maroko untuk selamanya pada tahun 1354, Sultan memerintahkannya untuk menyusun catatan perjalanannya. Batutah pun menghabiskan tahun berikutnya dengan mendiktekan ceritanya kepada seorang penulis bernama Ibnu Juzai. Hasilnya adalah sebuah sejarah lisan yang disebut hadiah bagi mereka yang merenungkan keajaiban kota dan keajaiban perjalanan. Catatan perjalanan itulah yang juga dikenal dengan sebutan Rihlah atau perjalanan. Rihlah tidak terlalu populer pada zamannya, namun buku tersebut kini menjadi salah satu kisah dunia Islam abad ke-14 yang paling jelas dan luas cakupannya. Setelah Rihlah ditulis, Ibnu Batutah lenyap dari catatan sejarah dunia. Ia diyakini pernah bekerja sebagai hakim di Maroko dan meninggal sekitar tahun 1368. Hanya sedikit yang diketahui tentang dirinya. Tampaknya, setelah menghabiskan seumur hidup di jalan,
Pengembara hebat itu akhirnya puas tinggal di satu tempat.